Keruan warga lantaran tembok rumah menutup akses keluar masuk warga di Brebes, Jawa Tengah akhirnya menemukan kesepakatan. Jalan yang awalnya hanya 50 cm kini sudah diperlebar menjadi 1 meter. Akses depan rumah yang sempat tertutup tembok bangunan baru milik warga di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kamis pagi akhirnya menemui jalan tengah. Ya, jalan yang sebelumnya hanya berukuran lebar 50 cm kini diperlebar hingga 1 meter. Sebelumnya sejumlah warga terpaksa memiringkan tubuhnya agar bisa melintasi gang yang setiap harinya mereka lintasi. Jalan gang untuk lalu lintas warga di kawasan Larangan, Kabupaten Brebes menyempit lantaran tertutup tembok bangunan sebuah rumah sejak sepekan terakhir. Kondisi itu tentu menyulitkan kegiatan warga. Meski ada jalan lain, namun warga harus memutar dan jaraknya lumayan jauh. Setelah melalui musyawarah, kedua pemilik rumah masing-masing mengikhlaskan beberapa meter untuk akses jalan warga. Intinya gini aja, alhamdulillah sekarang udah ada solusinya. Itu sekarang udah bisa buat emergensi kan, buat antisipasi kalau ada misalkan kebakaran atau apa segala macam kan. Ya alhamdulillah udah ada titik terangnya lah. Terkait ternyata di sana juga Pak Kaji mengikhlaskan, merelakan dengan akses jalan yang masing-masing setengah meter dan saya setengah meter. Ya, warga pun sudah dikumpulkan dan sudah tadi pagi sudah datang dari semua tim, akhirnya sepakat sudah selesai clear. Sebelum akhirnya menemukan kesepakatan dari kedua pemilik rumah, beberapa kali pihak desa telah menjembatani masalah ini. Namun keduanya tak menemui titik temu hingga mengorbankan akses jalan bagi masyarakat di dalam gang tersebut. Suki Hartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Alhamdulillah, akhirnya setelah melewati beberapa kali proses musyawarah, alhasil kedua pemilik bangunan rumah tadi sepakat untuk memberikan tanahnya yang nantinya digunakan untuk jalan demi kepentingan warga sekitar. Nah, Ustaz, saya mau nanya nih, sebenarnya pandangan Ustaz tentang berita tadi gimana nih? Yang mana kita sebagai seorang muslim yang baik kan sudah tentu harus mendahulukan kepentingan umum nih daripada kepentingan pribadi. Benar atau enggak sih Ustaz? Ya, betul Mbak Syala Baladro. Sesungguhnya kehidupan utama kita adalah kehidupan bersama. Kehidupan dengan tetangga, kehidupan dengan sahabat-sahabat, kehidupan di lingkungan kita. Saking pentingnya kehidupan bersama, bertetangga, maka kepentingan bersama lebih didahulukan daripada kepentingan individu. Misalnya Allah sampaikan di surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Di antara tingkat keimanan seseorang yang tinggi, manakala merelakan bagian dari kepemilikannya untuk kepentingan sahabatnya, temannya, tetangganya. Dan ini tentu adalah kepentingan bersama. Bisa jadi suatu saat kita tidak tahu, Allah yang Maha Tahu. Kita membutuhkan akses jalan dari orang lain. Ketika kita membuka akses untuk kepentingan bersama, Allah pula akan bukakan akses untuk kepentingan kita. Saking pentingnya pula bahwa kita mendahulukan keutamaan bersama. Nabi SAW sampai menyebutkan siapapun yang memberikan kebaikan untuk kepentingan bersama, pahalanya lebih besar daripada untuk kepentingan pribadi. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Kita memberi kepada seseorang tentu berbeda nilainya manakala yang kita beri adalah banyak orang. Di sini subhanallah walhamdulillah, terima kasih kepada yang memiliki tanah, merelakan sebagian tanahnya untuk kepentingan warga. Dan nanti insya Allah di dunia mereka akan dibahagiakan, disegani, dan juga diucapkan terima kasih, diapresiasi oleh semua warga. Di yaumil qiyamah Allah akan siapkan pahala yang berlipat ganda karena kita lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi kita. Masya Allah, memang kalau kita lihat di video tadi ya Ustaz, sebelumnya itu kan kecil, bahkan orang yang mau lewat harus bergantian dan harus memiringkan badan. Kalau sekarang kan sudah lega, sudah leluasa, dan sudah lebih nyaman. Tentunya juga pahala yang didapat bagi kita juga banyak gitu ya Ustaz untuk kita. Dan ini mungkin bisa menjadi contoh untuk kita jika memang ada tanah atau ada rumah kita yang terlalu berhimpit dengan tetangga dan ternyata dibutuhkan akses jalan, nah kita bisa sumbangkanlah sedikit-sedikit gitu kan. Akhirnya kan jadi lega, orang jadi nyaman, kita dapat pahala, orang pun juga nyaman.